Ya pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mempertimbangkan kebijakan pengelompokan atau grouping sekolah sebagai salah satu solusi untuk mengatasi ketimpangan jumlah peserta didik di sejumlah sekolah dasar negeri. Dinas Pendidikan Distrik Kota Banjarmasin mempertimbangkan kebijakan pengelompokan atau grouping sekolah sebagai salah satu solusi untuk mengatasi ketimpangan jumlah peserta didik di sejumlah sekolah dasar negeri. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rayyan Utama, mengatakan opsi tersebut terutama ditunjukkan bagi sekolah-sekolah yang berada dalam jarak berdekatan, namun memiliki perbedaan jumlah murid yang cukup signifikan. Menurut Rian, salah satu contoh yang saat ini menjadi perhatian adalah kondisi SDN Teluk Dalam 9 dan SDN Teluk Dalam 10. Kedua sekolah tersebut berada dalam kawasan yang berdekatan, namun jumlah pendaftar pada sistem penerimaan murid baru 2026 menunjukkan perbedaan yang cukup jauh. Berdasarkan data penerimaan murid baru tahun ini, SDN Teluk Dalam 9 menerima lebih dari 20 pendaftar, sedangkan SDN Teluk Dalam 10 hanya memperoleh 1 peserta didik baru. Selain mengkaji kemungkinan grouping, Disdik juga tengah mengolah data sekolah-sekolah yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit, bahkan terdapat beberapa sekolah yang jumlah muridnya hanya berkisar 2 hingga 3 orang atau kurang dari 10 siswa. Rian menegaskan data tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan pendidikan ke depan. Sekolah-sekolah mana yang akan kita grouping, yang akan kita yang memang minim murid, tetapi itu perlu tahapan. Lalu bagaimana juga memunculkan sekolah baru untuk memenuhi di wilayah-wilayah yang mungkin daya tampungnya harus lebih banyak seperti itu. Nanti juga kami akan melakukan kajian itu. Jadi bagaimana terkait dengan kaitannya nanti dengan usia pelajar di setiap kawasan. Jadi untuk setiap tahunnya pasti akan diperkirakan yang saat ini berapa, di tahun berapa akan sekolah akan masuk sekolah, itu nanti yang akan kita pertimbangkan untuk pengelolaan sekolah baru atau grouping di sekolah yang memang usia pelajarnya sudah. Pemerintah daerah tidak ingin mengambil keputusan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan kondisi demografi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Di sisi lain, Distrik juga terus berupaya mengoptimalkan pemenuhan kuota peserta didik melalui tahap lanjutan SPMB. Kesempatan tersebut diberikan kepada calon peserta didik yang belum tertampung pada pilihan sebelumnya agar dapat mengisi sekolah-sekolah yang masih memiliki daya tampung tersedia. Kajian yang dilakukan Distrik diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang tepat dalam menjaga pemerataan akses pendidikan sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan sekolah negeri di Kota Banjarmasin. Krisna, Banjar TV.